Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan analisis terhadap Organisasi Manajemen Perusahaan Industri atau OMPI dari UMKM Sajodosnek, di mana UMKM Sajodosnek ini telah terkenal dalam kiprahnya menjalani makanan ringan. Nah, di mana untuk anggota kelompok sendiri, di sini kami menyusun terdapat Putri Nur Nada A dengan CP 172 dan Wulan Septiana Brian Putri dengan CP 191. Baik. Nah, untuk yang pertama, ini terdapat profil UMKM. Nah, di sini kita akan menerangkan apa sih itu Sajodo Snack agar teman-teman sekalian mengerti dan tahu apa itu Sajodo Snack. Nah, Sajodo Snack ini merupakan sebuah usaha mikro dan menengah ya yang memiliki fokus utama pada produksi dan penjualan makanan ringan. Nah, jadi produk-produk dari Sajodo Snack ini banyak banget variannya dan berbagai macam variannya. Produk-produk ini tuh memiliki keunggulan yang dihasilkan oleh Sajodo Snack mencakup berbagai jenis camilan seperti keripik, kerupuk, kacang-kacangan panjang, panggang, dan variasi cemilan lainnya yang mungkin menarik minat pelanggan. Nah, sebagai bagian dari perjalanan bisnis mereka, perusahaan ini mungkin telah memulai dengan pasar sasaran lokal atau regional, tetapi kemungkinan juga tengah mempertimbangkan perluasan cakupan pasar mereka. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis faktor internal, analisis faktor eksternal, serta analisis SWOT dari sebuah UMKM yaitu Sajodo Snack. Oke, baik. Yang pertama ini adalah analisis faktor internal. Nah, jadi analisis faktor internal ini merupakan alat yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi atau perusahaan. Nah, hal ini membantu organisasi untuk memahami bagaimana faktor internal mempengaruhi kinerja mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan atau mengatasi faktor-faktor tersebut dalam rangka mencapai tujuan strategis mereka. Nah, untuk analisis faktor internal atau IV dari Sajodo Snack ini, di mana terdapat kekuatan dan kelemahan, yaitu strength dan weakness. Dan untuk strength-nya sendiri, itu terdapat diversifikasi produk dengan berbagai varian rasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada kualitas bahan baku yang baik. Yang ketiga merupakan distribusi yang luas dan jangkauan pasar yang solid, serta reputasi baik dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Jadi Sajodo Snack ini mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Dan untuk kelemahan sendiri atau weakness, ini terdapat keterbatasan dalam inovasi produk serta tergantung pada bahan baku tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga. Dan selanjutnya ada analisis faktor eksternal. Nah, di mana EV ini atau analisis faktor eksternal ini merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memahami lingkungan eksternal di masa organisasi beroperasi dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari faktor-faktor tersebut. Nah, untuk Sajodo Snack sendiri, kita merumuskan peluang dan ancaman yang terjadi terhadap Sajodo Snack, dimulai dari peluang atau opportunities, di mana yang pertama itu pertumbuhan pasar makanan ringan yang terus meningkat, yang kedua ada potensi untuk ekspansi ke pasar internasional, karena di pasar regional saja Sajodo Snack ini sudah sangat terkenal ya, apalagi di kalangan milenial. Dan yang ketiga ada inovasi dalam produk makanan sehat dan rendah kalori. Dan yang ada ancaman juga atau threats, di mana persaingan sengit di industri makan ringan tentunya sangat berkembang ya, sangat bertambah saat ini. Dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin keuntungan dari Sajodo Snack tersendiri, serta perubahan tren konsumen menuju makanan yang lebih sehat. Karena seperti yang kita ketahui, Sajodo Snack ini bergerak pada bidang makanan ringan. Dan untuk selanjutnya, analisis SWOT akan dijelaskan oleh Putri. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang mempengaruhi suatu organisasi, bisnis, atau proyek. Nah, tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk membantu organisasi dalam merumuskan strategi dengan memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman. Nah, tadi kan sudah disebutkan hasil dari IFE dan EFE, jadi kita bisa membuat analisis SWOT untuk Sajodo Snack, yaitu
Eh, Oke, untuk kekuatan itu mendukung peluang dan memungkinkan Sajurus Snack untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar makanan ringan dan inovasi produk sehat. Sedangkan kelemahan itu perlu diatasi untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman lebih efektif. Begitu pula dengan ancaman itu perlu diatasi dengan strategi yang kuat berdasarkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Nah, di sini ada matriks SWOT yang mencantumkan faktor-faktor dari analisis SWOT. Jadi dengan memadukan antara strength dan opportunities, kita bisa mendapatkan strategi SO, di mana kita bisa memanfaatkan kekuatan internal seperti diversifikasi produk dan kualitas bahan baku untuk mengambil peluang eksternal seperti pertumbuhan pasar, makanan ringan, dan inovasi produk sehat. Ini adalah perpaduan antara strength 1, S1, S2, S3, O1, dan O3. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan lebih banyak varian produk yang sesuai dengan tren konsumen sehat dan rendah kalori yang sedang berkembang. Nah, ini adalah perpaduan antara S1, S4, O1, O2, dan O3. Nah, kemudian untuk weakness, ada untuk mengatasi weakness yaitu dengan strategi WO, di mana Sajurus Snack ini bisa mengidentifikasi kelemahan dalam inovasi produk dan mencari kemitraan dengan pihak yang memiliki keahlian dalam inovasi makanan. Nah, ini merupakan perpaduan antara W1 dan O4. Kemudian yang kedua ada strategi dengan cara mengejar peluang eksternal seperti ekspansi ke pasar internasional dengan mengatasi kelemahan internal seperti pengembangan tim manajemen yang kuat dan manajemen bahan baku. Nah, ini adalah perpaduan antara W2 dan O2. Selanjutnya, di strategi ST, kita Sajurus Snack bisa menggunakan kekuatan internal seperti distribusi yang luas untuk mengatasi ancaman eksternal seperti persaingan sengit di industri makanan ringan. Nah, ini mungkin melibatkan strategi pemasaran yang lebih agresif atau peningkatan efisiensi operasional. Ini merupakan perpaduan antara S3, T1, dan T2. Kemudian, Sajurus Snack juga bisa menilai ulang rantai pasokan dan mencari sumber bahan baku alternatif untuk mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku. Nah, strategi ini merupakan perpaduan antara S2, T2, dan T3. Kemudian untuk strategi WT, yang pertama adalah mengatasi kelemahan internal yang memperburuk ancaman eksternal dengan melakukan perubahan organisasi dan perbaikan proses. Nah, ini merupakan perpaduan antara W1, T1, T2, dan T3. Kemudian strategi yang kedua, Sajurus Snack bisa fokus pada diversifikasi produk yang lebih rendah risiko dan menciptakan strategi cadangan untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Strategi ini merupakan perpaduan antara W1, W2, T2, dan T3. Baik, nah selanjutnya ini merupakan hasil responden dari kuesioner yang telah kita buat. Nah, jadi di sini kita memberikan beberapa pertanyaan yang bergantung kepada strength, weakness, opportunities, serta traits dari Sajurus Snack. Nah, jadi di sini total dari responden yang kita gunakan itu terdapat 25 orang, di mana untuk strength sendiri atau kekuatan kita memberikan 4 pertanyaan di mana dari masing-masing orang menilai apakah pertanyaan tersebut sesuai atau tidak berdasarkan mereka. Nah, jadi di mana rating 1 itu berarti itu tidak setuju hingga mengarah ke rating 5 yang berarti itu sangat setuju. Nah, jadi dari ke-25 responden ini memberikan hasil yang berbeda-beda ya, sesuai dengan preferensi mereka masing-masing dan sesuai dengan pendapat subjektif mereka. Nah, jadi ini merupakan matriks IFE dan EFE yang telah kita lakukan terhadap Sajurus Snack dan beberapa pertanyaan yang telah kita berikan kepada responden. Nah, di mana untuk matriks internal factor evaluation atau IFE ini merupakan alat analisis strategis ya, yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi atau bisnis. Nah, di mana langkah-langkahnya itu adalah kita harus mengidentifikasi faktor internal, penilaian faktor internal yang telah kita lakukan seperti ini, perhitungan total skor, dan interpretasi hasil. Nah, jadi dari hasil yang tadi telah kita dapatkan seperti rating 1, 2, 3, 4, dan 5, itu kita totalkan nilainya. Jadi dengan rumusnya itu total hasil di rating 1 itu kita kalikan 1, ditambah dengan total hasil rating di 2 itu kita kalikan 2, dan seterusnya hingga 5, dan didapatkanlah hasil seperti berikut. Nah,
Kemudian setelah itu kita bisa memberikan rating terhadap setiap pertanyaan kita itu dengan merumuskan total nilai itu dibagi 25 responden. Maka didapatkanlah rating itu 3, untuk strength-nya itu 3, untuk pertanyaan strength kedua itu juga 3, dan seterusnya hingga pertanyaan ke sekian di ancaman itu juga ratingnya 3. Itu karena kita menjumlahkan total nilai yang kita dapatkan dari responden sebelumnya, dari hasil responden itu, hasil kuesioner, itu kita bagi dengan seluruh jumlah kuesioner yaitu 25. Nah, jadi sehingga dari hasil yang sudah didapatkan, Sajodo Snack itu memiliki rata-rata memiliki rating 3 untuk kekuatan, rating 3 untuk kelemahan, rating 3,67 untuk peluang, dan rating 3 untuk ancaman. Seperti itu. Dan untuk bobot dan skor ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, untuk analisis SWOT sendiri, ini rumusnya itu kan total skor kekuatan dikurang total skor kelemahan dibagi 2, total skor peluang dikurang total skor ancaman dibagi 2, yang akan dijelaskan di next slide. Oke, seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya, bahwa untuk hasil dari skor IF ini itu adalah dari total skor kekuatan dikurangi kelemahan, kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya seperti yang ada di layar. Kemudian untuk total skor EFP juga sama, yaitu total skor opportunities dikurangi threat dibagi 2, dan hasilnya adalah seperti yang di layar. Nah, pada analisis diagram Cartesius SWOT pada UMKM Sajodo Snack ini, tetap ada kuadran 1, yaitu termasuk growth oriented strategy. Oke, nah selanjutnya ini merupakan matriks perencanaan kombinasi strategi dan merupakan materi terakhir. Nah, jadi setelah kita melakukan analisa secara menyeluruh seperti tadi, setelah melakukan kuesioner dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan, dan setelah kita olah datanya itu kita bisa mendapatkan matriks perencanaan kombinasi strategi, di mana untuk untuk strategi SO atau strength dan opportunities itu kita dapatkan hasil memanfaatkan peluangnya itu 4,375, di mana itu kita mendapatkan hasilnya itu dari skor dari strength itu kita tambah dengan skor dari opportunities yang kita dapatkan dari hasil kuesioner tadi. Nah, untuk yang WO, strategi WO, weakness, dan opportunities itu juga sama, itu kita dapatkan dari hasil skor weakness dan skor opportunities dengan total skornya itu 3,147. Dan untuk yang strategi ST itu kita menggunakan kekuatan ya untuk mengatasi ancaman, kita totalkan total skor dari strength dan total skor dari threats atau ancaman itu, dan kita dapatkan nilainya itu 3,282. Dan untuk strategi WT di mana kita meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, itu kita dapatkan total skor 2,055 yang kita dapatkan dari hasil penjumlahan dari skor weakness dan skor threat. Baik, mungkin sekian yang dapat kami paparkan mengenai materi analisis UMKM terhadap organisasi manajemen perusahaan industri atau OMPI, di mana di sini kami topik utamanya itu adalah untuk menganalisis UMKM Sajodo Snack. Saya Wulan dan rekan saya Putri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.